pada pemilu ini P3 alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia, dari masyarakat, dari skala nasional hingga ke tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dalam perhitungan kami, dalam tabulasi kami, perolehan P3 adalah sebagai berikut. Saya jelaskan kepada rekan-rekan media. Di tingkat kabupaten kota, perolehan suara P3 adalah 8.060.774 suara, dengan keterwakilan kursi di tingkat kabupaten kota yaitu 845 kursi di DPRD. Selanjutnya di tingkat provinsi, perolehan P3 adalah 6.379.085 suara dengan perolehan kursi 82 kursi di DPRD di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat nasional, perolehan P3 adalah 6.343.868 dengan suara persentase yaitu 4,17%, dan perolehan 12 kursi di DPR RI. Hasil perolehan suara ini berbeda dengan tabulasi KPU yaitu sebesar 5.858.777 suara dengan persentase 3,87%, dan dengan memperoleh kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU di masing-masing dapil yaitu 12 kursi di DPR RI. Perbedaan ini tentu merugikan seluruh pemilih P3 yang telah memberikan mandat keterwakilannya di parlemen, dan perbedaan ini mengakibatkan hilangnya aspirasi dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi, dan hal itulah yang mendasari P3 memperjuangkan keadilan untuk merebut suara yang hilang melalui Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa kemarin Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yaitu tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara-perkara yang diajukan oleh Partai Persatuan Bangunan dalam hal yang terkait dengan parliamentary threshold, di mana di atas saya sampaikan bahwa perolehan suara Partai Persatuan Bangunan menurut versi tabulasi kami adalah 6.343.868, dan menurut KPU adalah yang tadi saya sampaikan 5.858.777. Maka kami berharap Mahkamah Konstitusi menjadi gerbang keadilan di dalam menjaga kedaulatan suara rakyat yang dititipkan kepada Partai Persatuan Bangunan. Namun sekali lagi tentu saya kecewa bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga bisa memberikan rasa keadilan terhadap rakyat yang telah mengamanatkan hak konstitusinya sebagai kedaulatan kepada Partai Persatuan Pembangunan. Kami prihatin, kami berkewajiban untuk menjaga dan memperjuangkan itu, karena ini adalah amanah yang patut untuk terus kami perjuangkan sampai ke titik akhir, karena ini adalah suara rakyat. Sebagai PLT Ketua Umum, saya akan mempertanggungjawabkan. Saya akan terus berjuang melalui jalur konstitusi, hukum, dan politik untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat yang telah diberikan kepada P3. Bisa
jabarkan sedikit langkah politik apa yang akan dilakukan oleh P3? Ya tentu langkah politik adalah banyak cara, namun juga politik ini kan merujukannya kepada nanti kebijakan undang-undang ya. Karenanya saya tidak akan menjabarkan secara detail langkah-langkah yang akan kita lanjutkan. Yang pasti sekali lagi P3 akan bertanggung jawab secara penuh atas amanah yang diberikan oleh rakyat, atas amanah yang diberikan oleh konstituen, dan itu tidak kecil, jumlahnya mencapai 6 jutaan lebih ya. Itu yang harus saya pertanggungjawabkan nanti sampai titik akhir, karena kita tahu bahwa pelantikan DPR RI itu nanti baru akan dilakukan nanti pada 1 Oktober ya. Jadi masih ada waktu 4 bulan lebih ya. Maka selama kurun waktu 4 bulan ini sebelum janur itu melengkung di pelaminan ya, saya pikir semua mekanisme akan masih bisa banyak terbuka yang bisa kita tempuh. Nah, nanti banyak hal, mungkin ada cara-cara yang terus akan kita lakukan, sekali lagi baik secara politik maupun secara hukum. Menanggapi persoalan MK sebagaimana yang kita harapkan itu ternyata jauh dari ekspektasi kita yang kita harapkan, maka kita akan konsentrasi dulu ya untuk mengawal perjuangan yang berikutnya. Dan ini penting sekali karena jangan sampai nanti konstituen atau rakyat itu kemudian nanti kejalanan karena akibat aspirasinya tidak tersalurkan. Apalagi rakyat yang sudah memberikan mandat penuh ya, capek-capek dan menggunakan biaya negara yang cukup besar di dalam pemilihan umum ini. Nah, kemudian ini tidak tersalurkan hanya karena kemudian ini ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya adalah masih debatable. Saya katakan debatable apa? Karena saya ingin menjelaskan bagi rekan-rekan semua, jujur Partai Persatuan Bangunan agak menengarai sedikit dalam tanda kutip bahwa seperti ada yang sistem yang memang terjadi ngelok, membatasi bahwa setiap P3 akan muncul sampai pada titik-titik batas itu, maka itu pasti kandas. Contohnya misalnya ketika dulu sistem sistem sirekap di KPU ya, kemudian juga dari apa yang ditampilkan kepada publik itu ketika P3 dalam posisi 4% lebih, maka sirekap itu menjadi error dan mati. Jadi seperti ada sistem yang nggak mau kalau ada P3 ini muncul. Ini patut saya pertanyakan nanti ya, patut saya uraikan, karena menguraikan ini sesungguhnya itu adalah di KPU ya, itu melalui di Mahkamah Konstitusi melalui pembuktian. Nah, karena sayangnya belum sampai ke pembuktian, kemudian MK sudah ngelok lagi bahwa ini atas gugatan tuntutan P3 itu tidak lanjutkan, ya berarti ini sepertinya ada sistem-sistem yang memang membatasi, ya, ngelok bahwa nanti apapun P3 ini memang sepertinya dibatasi untuk tidak muncul dari batas-batas yang sudah dilakukan melalui saya entah apa sistem atau apa, ini kan perlu kajian secara komprehensif ya, dan ini menyangkut persoalan dan sebenarnya banyak juga ahli IT yang sudah menyampaikan hal-hal itu bahwa agak mencurigai tentang keadaan apa IT yang digunakan oleh KPU dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya itu dilakukan perhitungan secara manual, ternyata perhitungan secara manual itu juga masih terdapat perbedaan yang signifikan antara P3 dan KPU, dan itu ruangnya memang ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, sayangnya begitu di Mahkamah Konstitusi juga tidak dilakukan lagi pemeriksaan secara komprehensif, yaitu sampai pada tingkat pembuktian. Kami sudah menyiapkan bukti-bukti, tetapi memang dengan segala keterbatasan. Jadi tadi ahli hukum menyatakan, tim hukum menyatakan bahwa agak aneh, agak ironis. Jadi setiap pembuktian itu adalah proses terjadi di pemeriksaan, bukan pada administrasi. Karena setiap peradilan itu melakukan prosedur untuk persidangan.
itu adalah melalui pembuktian administrasi pendaftaran, dan manakala itu sudah terlengkap maka dilanjutkan pada proses pembuktian. Jadi bukti itu didiskusikan dan diperiksa di forum pemeriksaan dalam peradilan, ya. Tapi bukti itu bukan dalam forum pemeriksaan administrasi. Jadi ini P3 itu atas pembuktian, selisihnya menurut versi P3 itu adalah 4,17%, jumlahnya adalah 6.300.000, kemudian versi KPU adalah 5.800.000, itu tidak sampai pada tingkat pembuktian, sudah dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang saya bilang, ini harus saya pertanggungjawabkan, ya, melalui perjuangan-perjuangan berikutnya, baik melalui politik maupun melalui hukum.